Pertemuan pertama ada diskusi, apa itu metode penelitian, di mana metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu ada B, kontrak kuliah, di mana satu, sistem kelas adalah materi dan diskusi. 2, materi diskusi wajib dirangkum dan dikirim. 3, materi yang sudah dibagikan wajib di-print dan di-copy. 4, tiap pertemuan ada poin keaktifan, di mana hijau artinya aktif, biru artinya hadir, merah artinya tidak hadir. Lalu kelima, pakai mendelay untuk menerjemahkan sumber. Ada C, tugas UTS dan UAS, di mana membuat paper, makalah, individu terkait ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. 2, cari isu topik terkait ekonomi dan keuangan perbankan syariah. 3, minimal 12-15 halaman termasuk referensi. 4, minimal referensi adalah 25. 5, tiap paragraf harus ada referensi, hindari blog, web, dan WordPress. Data boleh dari OJK, BI, dan BPS. 6, target makalah ditembuskan ke jurnal ilmiah, di mana nama pertamanya adalah Bapak Muhammad Iqbal Fasa, kedua Profesor Soeharto, maka akan mendapatkan nilai A. Sebelum UAS sudah dikumpul dan sudah disubmit jika tembus ke jurnal ilmiah. 8, paper individu meliputi identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan Al-Quran dan Hadis, konsep dan pembahasan 1, konsep dan pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan dan referensi. Lalu D, cara mendapatkan referensi, di mana saya itu Google Scholar, jurnal bahasa Inggris, search pakai tanda petik, menyalin catatan kaki lalu search di Google. E, cara mencari ide atau topik judul, mengikuti webinar terbaru, cek jurnal terbaru. 3, contoh ide. 4, contoh judul. 4, F, note, wajib menggunakan referensi mendelay, perbaikin judul, referensi jurnal, dan buku berbahasa asing. Usahakan tiap paragraf menggunakan referensi yang berbeda. 4, menggunakan middle note atau body note. Ukuran kertas A4, dan spasi 1,15. Ukuran kertas atas dan kiri 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Temuan 3 dan 4, yaitu ada G, abstrak, di mana ada abstrak dalam paper biasanya terdiri dari atas 250-350 kata. 2, memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil penelitian. Dalam skripsi biasanya abstrak dibuat dalam 1 halaman. 4, abstrak ditulis dengan bahasa Inggris dan tetap ada yang dalam bahasa Indonesia. H, kesimpulan, substansi dari kesimpulan fokus kepada hasil penelitian. Lalu I, pendahuluan, di mana pendahuluan adalah latar belakang dari isi paper. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, tujuan, dan saran. 2, dalam skripsi, pendahuluan adalah sebagian awal yang menyatakan bahwa atau fenomena yang diangkat dalam penelitian. 3, pendahuluan terletak di bab 1, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan. 4, akan tetapi dalam paper, pendahuluan hanya memuat latar belakang masalah saja, sehingga dalam penyusunan hanya memerlukan rangkuman dari beberapa jurnal, minimal 1 referensi untuk paragraf yang berkaitan dengan deskripsi, isu atau pendukung atas masalah yang hendak diangkat dalam penelitian. 5, adapun poin-poin pendahuluan tersebut dapat memenuhi kriteria berupa dapat menunjukkan adanya masalah yang diteliti, argumentasi diperkuat dengan data dan teori singkat, serta ulasan singkat penelitian terdahulu dalam penelitian terdahulu. Dalam pendahuluan, masalah yang diangkat dapat berupa masalah secara umum dan masalah khusus. Perbedaan konsep dan pembahasan 1 dan 2. Dalam paper konsep dan pembahasan 1 lebih bersifat umum, yaitu berkenan dengan judul penelitian. Sebagai contoh, paper adalah etika perilaku konsumsi Islam, teori dan praktek, maka konsep dan pembahasan 1 adalah konsep etika bisnis Islam. Sedangkan konsep pembahasan 2-nya adalah world view, etika bisnis, perspektif Islam, atau bisa juga dengan etika perilaku konsumsi, kajian teoristis. Ada K, porsi paper,
Porsi halaman yang paper harus dibagi seperti misalnya pendahuluan 1-2 halaman, konsep dan pembahasan 6-8 halaman, sehingga secara keseluruhan terdiri atas 12-15 halaman. Lalu L, rise gap. Di dalam pendahuluan terdapat rise gap. Rise gap diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu. Pertemuan ke-5 sampai dengan 6, yaitu ada A, perbaikan paper. 1. Judul harus kapital dan dicetak tebal. 2. Tulisan Arab pakai font tradisional Arabic. Kopi ayat Arab bisa dari aplikasi Al-Quran Inward. Tulisan kutipan, contoh, pada penelitian Putra, buka kurung, 2020 tutup kurung. Bila ingin mengutip dari aplikasi, misal aplikasi link aja, maka tulis link aja, tahu aksesnya, dan lain-lain. 4. Singkatan yang digunakan dalam jurnal bisa di italic ataupun tidak. 5. Dalam penentukan bentuk kutipan referensi, pilihlah antara body note atau footnote. 6. Abstrak ditulis dengan spasi single 1,0 dan sisanya dengan spasi 1,15. 7. Tulisan paper bisa dibuat 2 kolom dengan menggunakan footnote sebagai penunjuk citation kutipan referensi. Namun untuk menghindari ketidaktepatan penulisan akan lebih aman bila dibuat dengan 1 kolom dan memakai body